Ketika dua pernyataan saling bertabrakan di ruang resmi negara, keduanya disampaikan di depan wakil rakyat, dan keduanya mengaku benar. Anda percaya yang mana? Mantan pejabat kejaksaan, atau seorang tersangka yang berbicara dari balik tahanan? Audit dari Inspektorat ditemukan kerugian sekitar 6,6 miliar. Per hari ini Pak Muji Murtopo telah melakukan pembohongan publik kepada. Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI pada 8 Desember 2025. Nama Muji Martopo, mantan asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, menjadi sorotan setelah pengaduan istri Petrus Fatwalon dibahas. Petrus, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, mengikuti rapat melalui sambungan daring dari rumah tahanan. Di hadapan anggota parlemen, Muji membantah tuduhan. Telah meminta uang senilai 10 miliar rupiah. Ia menyebut hubungannya dengan Petrus sebatas pertemanan, dan pertemuan yang terjadi hanya diskusi hukum terkait perkara korupsi SPPD fiktif di Kepulauan Tanimbar. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan diundang ke sini untuk memberikan klarifikasi terkait nama saya kemarin yang sudah disampaikan oleh Ibu Benturi, istri Pak Petrus Fatwalon. Kami sudah dengar semuanya, Ibu. Jadi nanti saya hanya akan menyampaikan apa yang terjadi pada saat Pak Petrus dengan saya. Saya sampaikan, Ibu, bahwa saya kenal dengan Pak Petrus itu jauh sebelum peristiwa 2 November 2023. Saya kenal awal Januari 2023. Kita komunikasi, dan pada saat saya kenal beliau, Bu, beliau belum terkenal perkara apapun. Jadi saksi pun bukan, apalagi sebagai tersangka. Jadi pertemanan biasa. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023, beliau telepon saya, ngajak ketemu, ngobrol saja, Pak, biasa. Kita ngobrol, cerita tentang Tanimbar, cerita yang lain-lain. Berikutnya pada selanjutnya beliau telepon lagi kepada saya untuk ngajak ketemu. Ya sudah, kita ketemu, ngobrol. Dan pada saat pertemuan kedua, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Triyono. Jadi kita ngobrol juga, dan pada saat bertemu itu, beliau menyampaikan kegalauannya, minta masukan saran, bagaimana caranya mau membantu 6 orang tersangka, anak buahnya yang terkena perkara dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya saya dengan Pak Triyono hanya menyampaikan, Pak, ini perkara tipikor, dibayar aja dendanya. Pada saat itu beliau membawa sendiri, Pak, laporan audit dari Inspektorat, ditemukan kerugian sekitar 6,6 miliar. Selanjutnya minggu berikutnya beliau ketemu juga dengan saya. Saya sampaikan, apakah kerugian keuangan negara sudah diganti, sudah dibayar? Beliau menyampaikan belum. Setelah itu berhenti, Bapak, jadi tidak ada komunikasi. Kemudian pada tanggal 20 bulan September, saya sudah dapat SK di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Saya sudah siap-siap benar-benar, kemudian 24 Oktober itu saya sudah serah terima sebagai asisten intelijen pada Kejaksaan Negeri Maluku. Kemudian sekitar tanggal 26 atau sekitar itu, ya, kemarin disebut Ibu Pentri juga, ada pertemuan Pak Petrus dengan Pak Dadi, ya, ada di kantor Kejati. Memang saya sarankan, beliau telepon saya, Pak, mau ketemu Pak Dadi. Karena pikiran saya mau membahas terkait pengembalian kerugian keuangan pada 6 anak buahnya yang ada di perkara kasus BPKAD, SPPD fiktif kemudian. Kemudian Ibu, selanjutnya mereka saya sarankan Pak Dadi, Pak, ketemu di kantor saja supaya tidak terjadi fitnah. Selanjutnya mereka ketemu, materinya apa saya tidak tahu. Kemudian pada tanggal 27 Oktober saya sudah berkemas, saya berangkat ke Surabaya. Pada saat beberapa di Surabaya, beliau telepon saya juga heran. Saya sudah pindah, kenapa masih telepon? Saya tetap angkat, Bapak Ibu. Kemudian dia menyampaikan mau ketemu dengan saya di Surabaya. Saya sampaikan, Pak, jauh, untuk apa? Saya bilang gitu. Kalau saya di Jakarta, nanti ketemu saja. Kemudian sekitar tanggal 2 November,
kami ketemu di Jakarta. Sebagaimana disebut Pak Petrus kemarin, pertemuan memang di lobi Hotel Golden Boutique, Pak. Yang dibahas saya tanyakan hanya itu, Pak. Apakah uang kerugian negara sudah dikembalikan? Ternyata beliau menyampaikan mereka tidak mampu, Pak. Namun bantahan itu langsung dibalas. Dari layar, Petrus menyatakan Muji telah membohongi publik. Ia mengklaim ada permintaan uang serta siap menyebut lokasi pertemuan. Ia juga menegaskan bahwa memiliki saksi atas tuduhan itu. Saya Petrus Fatlolon, saat ini berada di rutan kelas 2 Ambon. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena ada atas pertolongan Tuhan kita dapat dipertemukan melalui rapat panja reformasi Komisi 3 DPR RI yang terhormat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Jamwas serta seluruh jajaran pejabat di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan pejabat lainnya yang saya banggakan. Saya ingin memberikan beberapa klarifikasi. Pertama, apresiasi kepada pernyataan Pak Jamwas bahwa akan dibuka kembali laporan saya dan keluarga. Yang kedua, saya ingin menyatakan menanggapi pernyataan Pak Muji Murtopo, mantan Asintel Kejati Maluku. Per hari ini Pak Muji Murtopo telah melakukan pembohongan publik kepada pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Komisi 3, bahwa fakta tidak seperti yang beliau katakan hari ini. Ya, fakta tidak seperti itu. Saya justru menyarankan agar bisa meneliti lebih jauh komunikasi antara yang bersangkutan dengan saya. Mungkin Pak Muji juga sudah lupa pernah minta uang dari saya. Apakah saya buka pada kesempatan ini, Bapak terima di mana, jumlahnya berapa, ada saksi Pak. Jadi Pak Muji jangan berbohong. Bapak bertemu saya di Hotel Golden Boutique Blok M Jakarta Selatan. Bapak menyampaikan Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar meminta uang 10 miliar dari saya. Sebagai orang beragama, Pak Muji, jangan berbohong. Jangan merusak marwah institusi Kejaksaan Agung yang kita banggakan. Karena itu saya bermohon kepada Bapak Presiden, kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI, serta seluruh jajaran anggota Komisi 3, bersama dengan Jaksa Agung dan pimpinan Kejaksaan Agung, hendaknya melepas seluruh jabatan yang melekat di para pejabat kejaksaan yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian barulah kita membahasnya secara terbuka dan transparan. Karena pernyataan Pak Muji tadi itu beliau melakukan pembohongan publik. Karena itu saya sangat senang kalau saya hadir langsung face to face berhadapan dengan Pak Muji, berhadapan dengan Pak Dadi Wahyudi, berhadapan dengan Ricky R. Santoso, berhadapan dengan mereka-mereka yang merencanakan pemerasan, kriminalisasi, serta politisasi menghambat saya untuk tidak mencalonkan diri pada periode kedua kemarin. Terima kasih pimpinan, untuk sementara itu dulu. Dengan senang hati saya bersedia untuk memberikan penjelasan tambahan apabila dibutuhkan beserta bukti-bukti yang sudah kita siapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di titik ini, rapat pengawasan kehilangan satu hal penting, mekanisme penentu kebenaran. Forum yang seharusnya menguji kekuasaan, berubah menjadi panggung adu versi. Tanpa pembuktian langsung. Inilah persoalan sistemik pengawasan parlemen. Rapat bisa memanggil, bisa mempertemukan, namun sering berhenti pada pencatatan pernyataan. Publik mendengar, tetapi tidak mendapatkan kepastian. Bagi masyarakat, ini bukan sekadar konflik dua orang. Ini soal rasa keadilan. Ketika dugaan pemerasan aparat hukum diperdebatkan di ruang politik tanpa tindak lanjut yang jelas, kepercayaan publik ikut terkikis. Kasus ini bukan tentang memilih siapa yang disukai. Ini tentang sistem yang membiarkan kebenaran bergantung pada siapa yang berbicara di forum kekuasaan. Dan kini, pertanyaannya kembali kepada Anda.
Di hadapan dua pernyataan yang saling bertolak belakang, disampaikan di ruang resmi negara, tanpa kesimpulan yang jelas, Anda lebih percaya pernyataan Muji Martopo atau pengakuan Petrus Fatlolon? Muji Martopo telah melakukan pembohongan